Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 44 Cinta Lama Antara Xingyi Liuhe dan Masa Kini. Keesokan paginya, di luar kota, di tepian sungai Dacang, terdapat hutan murbei. Sebelum fajar, Huang Ganjun sudah menunggu di sana. Hingga fajar hendak menyingsing, di kejauhan, sesosok tubuh kurus dan tinggi berjalan santai dari kejauhan. Kemeja hijau itu seperti batu giok, keluar dari debu dengan acuh tak acuh. Itu adalah Sui, saudara Su. Huang Ganjun segera tersenyum dan buru-buru menyapanya. Di tangannya, dia juga membawa kotak makanan kayu pir yang sangat indah dan sebotol anggur tua yang panas. Kamu belum makan. Ini sup tulang dan sarapan yang aku minta dibuatkan oleh juru masakku. Panci anggur ini adalah anggur berusia 30 tahun yang dikumpulkan di gudang anggur ayahku, kata Huang Ganjun sambil tersenyum. Sui terkejut sesaat dan berkata, sisihkan ini untuk saat ini. Belum terlambat untuk menikmatinya setelah saya menyelesaikan latihan saya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke hutan murbei dan berlatih teknik binaraga Songhe oleh dirinya sendiri. Huang Ganjun sedang menunggu tidak jauh dari situ. Dengan matanya, dia hanya dapat melihat bahwa keterampilan yang dipraktikkan oleh Sui sangat bagus, tetapi dia tidak dapat memahami misterinya sama sekali. Oleh karena itu, terlihat sangat tenang, tidak terlalu terkejut dibandingkan Xiao Tiankue dan Zi Jin ketika mereka melihat pemandangan ini. 1 jam berlalu sebelum Sui selesai berlatih. Huang Ganjun segera membuka kotak makanan, mengeluarkan sup tulang dan sarapan, meletakkannya di atas permukaan batu di hutan, lalu membuka panci berisi anggur tua dan mulai menuangkannya. Sui tidak sopan dan duduk dengan santai di sisi batu. Sambil makan dengan sumpit, dia berkata, tahukah kamu mengapa aku ingin kamu menunggu di sini hari ini? Huang Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkannya juga, tapi aku tidak bisa memikirkannya. Jadi, dalam setengah bulan, perjamuan gerbang naga akan dimulai. Karena kamu bekerja denganku sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu berperilaku terlalu buruk saat menghadiri pesta. Perjamuan gerbang naga. Sui menyesap anggur dan menyipitkan mata. Setelah menyesapnya sejenak, aku hanya bisa mengangguk diam-diam. Rasa anggur tua ini memang luar biasa. Tapi Huang Qianjun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia sedikit tidak koheren, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Su. Saudara Su akan mengajari saya cara berlatih. Benar. Di dalam pot tanah lagi. Ini sangat lezat, dan jelas mengandung banyak tumbuhan berharga, yang sangat bermanfaat untuk budidaya para pejuang. Ini. Huang Ganjun merasa seperti baru saja terkena kue di langit, dan kepalanya pusing. Dia memikirkan berbagai kemungkinan tadi malam, tapi dia tidak pernah menyangka Sui akan benar-benar mengajarinya cara berlatih. Jangan bodoh, pergi dan latih seni bela diri terbaikmu. Sui menunjuk ke ruang terbuka tidak jauh dari sana. Huang Ganjun segera menyetujuinya dan segera datang ke ruang terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam dan tetap diam hingga pikirannya tenang, lalu akhirnya ia bergerak. Ia memiliki sosok yang kuat dan bergerak dengan tinjunya, membuka dan menutup dengan penuh semangat dan penuh semangat. Ini adalah keahlian unik keluarga Huang, Xingyi Liuhe Kuan. Sui memperhatikan sambil makan dan minum. Lambat laun, dia tidak bisa lagi makan atau minum. Alisnya juga sedikit berkerut. Saat Huang Qianjun berlatih semua, Xingyi Liuhe Kuan, Sui meletakkan tangannya di dahinya dan merasakan sakit kepala. Saudara Su, saya sudah selesai berlatih. Huang Ganjun datang dengan semangat tinggi dan tubuh yang besar. Dasar-dasar seni bela diri baik-baik saja, tetapi pencapaian seni bela diri terlalu buruk, tidak, itu benar-benar buruk. Sui menghela nafas pelan. Dia hanya menyaksikan Huang Qianjun melakukan seni bela diri, yang membuatnya merasa tak tertahankan untuk menyaksikannya. Bahkan makanan yang dia makan pun tidak enak. Ekspresi Huang Ganjun membeku, dan dia bingung setelah dipukul. Setelah beberapa saat, dia berkata, dengan malu, Saudara Su, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Hanya dibudidayakan pada tingkat pemurnian daging, dia dapat mengikuti instruksi ayahnya. Dapat dikatakan bahwa dasar seni bela diri telah mencapai tingkat yang sangat kokoh, dan penguasaan Xingyi Liuhe Kuan juga telah mencapai tingkat tertentu jauh dari kata tak tertahankan seperti yang dikatakan Sui. Namun, Huang Qianjun sangat bijaksana dan tidak membela diri. Tapi dia melihat Sui langsung berdiri, datang ke ruang terbuka, dan berkata, apa itu Xingyi? Bentuk dan niat. Xingyi Liuhe Kuan adalah kombinasi hati dan niat dan ki dan kekuatan, bahu bergabunglah pinggul, gabungkan siku dengan lutut, gabungkan tangan dengan kaki, dan pukul dengan satu gerakan, 1 inci dulu. Saat dia berbicara, sosok Sui tiba-tiba bergerak, menampilkan keterampilan unik keluarga Huang, Xingyi Liuhe Kuan.
Saat mengirimkan pukulan, memutar, membungkus, mengebor dan memutar sangat selaras dengan teknik tubuh. Seluruh tubuh seperti memutar tali, dan momentumnya menjadi megah seperti gunung, mendominasi dan kuat. Dan ketika kamu bergerak, langkahmu seperti bajak dan kakimu seperti akar. Sosoknya kuat tapi tidak kaku, lembut tapi tidak empuk, dan kekuatannya melar dan kokoh. Murid Huang Qianjun tiba-tiba menyusut dan pikirannya bergetar. Ingat, inti dari teknik tinju ini terletak pada 4 kata, bentuk dan makna seperti satu. Dengan cara ini, virtualitas dan realitas saling melengkapi, kekerasan dan kekerasan. Kelembutan digabungkan, dan gerakan serta keheningan sesuai. Setiap kali Anda menggunakannya, pukulannya seperti mengangkat palu ajaib untuk menabuh genderang surgawi. Setelah dilepaskan, itu akan mengguncang langit dan bumi dan mengguncang jiwa. Melihat dari kejauhan, saya melihat ketika Sui meninju, kekuatannya seperti mengangkat gunung untuk mengguncang gerbang surgawi, dan seperti dewa raksasa yang menabuh genderang surgawi. Momentum yang mendominasi seperti itu membuat hati Huang Ganjun bergetar karena keterkejutan, napasnya tercekik, dan kulit di sekujur tubuhnya tidak bisa menahan tegang, dan bulu-bulu di rambutnya berdiri tegak. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, momentumnya sungguh mencengangkan. Apakah ini tinju Xingyi Liuhe dari keluarga Huangku? Huang Ganjun terkejut, hampir menggigit lidahnya karena terkejut, matanya mengembara. Bahkan teknik tinju yang dipraktikkan oleh ayahnya jauh dari momentum mendominasi yang menggemparkan dunia ini. Cukup lama. Sui menyelesaikan pekerjaannya dan menjadi tenang dan santai. Apakah kamu mengerti? Huang Qianjun tertegun sejenak, lalu berkata, Saudara Su, saya mengerti sedikit, tapi saya tidak dapat memahami intinya. Suaranya menjadi semakin kecil, dan kepalanya menunduk. Dia hanya fokus pada keterkejutannya sekarang, bagaimana dia bisa dengan serius menghargai keajaiban di dalamnya. Anak ini bahkan tidak sebaik Qingwan, hantu terendah. Sui menggelengkan kepalanya diam-diam. Setelah berpikir sejenak, dia mematahkan dahan murbei dan mulai menulis di pasir. Setelah beberapa saat, dia dengan santai membuang dahan itu dan berkata, ini adalah metode pernapasan yang saya buat untuk sementara. Ini sama sekali tidak kuat, tetapi paling cocok untuk Xingyi Liuhe Kuan dari keluarga Huang Anda. Setelah Anda menuliskannya, mulai dari sekarang. Mulai hari ini, saya akan berlatih metode pernapasan ini. Huang Ganjun dengan cepat melangkah maju dan melihatnya dengan cermat. Selain itu, setiap pagi, kamu datang ke sini dan menunggu, dan aku akan mengajarimu keterampilan tinju. Namun, aku hanya akan mengajarimu selama 7 hari. Jika kamu tidak dapat memahami misteri ini dalam 7 hari, jangan ikuti aku di masa depan. Pikirkan saja di sini, aku akan mengambil langkah pertama. Setelah itu, Sui berbalik dan pergi. Setelah Huang Ganjun berdiri di sana dengan hampa sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Saudara Su telah memberi saya berkah yang besar. Jika saya tidak dapat menangkapnya, saya, Huang Ganjun, mungkin saja akan memukul saya. Sampai mati. Benar, tidak semua orang di dunia ini dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual, apalagi ini adalah dunia sekuler dengan energi spiritual yang buruk, jadi kita tidak bisa meminta terlalu banyak dari Huang Qianjun. Sui baru merasa lega setelah dia kembali ke pusat medis Xinghuang. Dalam analisis terakhir, dia memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya dan telah melihat terlalu banyak orang jenius yang sangat jahat, jadi secara tidak sadar persyaratannya untuk Huang Qianjun terlalu keras. Di dalam rumah sakit. Ketika dia melihat Sui, pramugara Hukuan dengan cepat melangkah maju dan berkata, Paman, Nona Lingsui telah membawa 2 tamu dan sedang menunggumu di Xinghuang Xiaoju. Ini adalah nama halaman tempat tinggal Sui. 2 tamu. Sui sedikit terkejut, lalu mengangguk dan langsung pergi melalui pintu belakang rumah sakit. Saat pintu halaman dibuka, terlihat 3 sosok berdiri di bawah pohon belalang besar di halaman sambil berbincang. Salah satunya adalah Wen Lingsui. Gadis itu mengenakan gaun aqua hari ini, memperlihatkan sosoknya yang anggun dan ramping. Stoking sutranya dikuncir kuda, memperlihatkan leher angsa yang ramping. Berdiri di langit, kulit halus seputih saljunya bersinar lembut, membuatnya tampak cantik dan cerah. Dari akhir pesta ulang tahun yang terakhir hingga saat ini, dia dan adik iparnya sudah 7 hari tidak bertemu. Kakak ipar, kamu kembali. Ketika dia melihat Sui, Wen Lingsui tiba-tiba tersenyum karena terkejut, bulu matanya melengkung, matanya yang indah seperti air, dan dia melambaikan tangan kanannya untuk menyambut Sui. Bahkan suaranya pun ceria dan manis. Sudut bibir Sui sedikit terangkat, dengan sedikit senyuman. Menghadapi gadis cantik yang begitu cerdas dan lincah, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa bahagia? Namun, saat dia melihat pria dan wanita di samping Wen Lingsui, Sui sedikit mengernyit dan senyuman di bibirnya sedikit memudar.
Kakak senior Su. Wanita itu berbalik dan menatap Sui dengan mata yang rumit. Dia berpakaian cantik dan memiliki wajah yang lembut. Dia berdiri di sana dengan temperamen yang lembut dan tenang seperti anggrek di lembah yang kosong. Saat matanya yang indah berputar, dia secara tidak sengaja menunjukkan sedikit kesedihan dan kesedihan yang sangat menyedihkan. Kenapa kamu ada di sini? Sui tampak tenang, mengingat kenangan terkait wanita ini di benaknya. Bayangan Selatan. Di antara murid luar King He Jianfu, dia adalah satu-satunya gadis yang memiliki hubungan dekat dengannya. Dia memiliki kepribadian yang pendiam dan lembut. Pada saat itu, dia belum membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia pendiam dan murung, dan memiliki sedikit teman. Penampilan Nanying memberinya kenyamanan yang luar biasa. Mereka telah bersama siang dan malam selama 3 tahun. Meski belum pernah mengaku sebagai pasangan, namun di mata orang luar mereka tidak ada bedanya satu sama lain. Tetapi karena kultivasinya tiba-tiba menghilang dan dia menjadi murid terlantar dari King He Sword Mansion, Nanying menghilang dan tidak pernah muncul lagi dalam hidupnya. Sampai dia bergabung dengan keluarga Zheng Wen, dan untuk waktu yang lama, dia masih sedih karenanya. Saya tidak bisa melepaskannya, dan seringkali saya secara impulsif ingin menemukan Nanying dan bertanya mengapa dia begitu tidak berperasaan. Bisa dibilang perasaanku terhadap Nanying sudah seperti simpul di hatiku sejak lama. Setiap kali aku memikirkannya, aku akan merasa tertekan dan patah hati. Namun, setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalu, semuanya secara alami berbeda. Tapi Sui tidak menyangka wanita ini akan muncul saat ini. Apa yang akan dia lakukan? Saya bersama kakak senior Ni Hao kali ini, mengikuti paman senior Zhou Huaiqiu untuk mengalami dunia. Ketika saya melewati kota Guangling kemarin, saya mendengar beberapa hal yang berhubungan dengan kakak senior Su, jadi saya ingin datang dan sampai jumpa. Nanying menggigit bibirnya dengan lembut, sedikit kesedihan muncul di alisnya, yang membuatku merasa kasihan padanya. Saudara muda Su. Di sebelah Nanying berdiri seorang pemuda jangkung dan tampan berjubah emas. Dia mengangguk sedikit ke arah Sui yang tidak jauh darinya, dengan sedikit ekspresi tenang di wajahnya. Dan jauh di dalam matanya, ada sedikit ketidakpedulian dan rasa jijik. Jelas sekali, sapaan itu ditujukan untuk kesopanan, bukan untuk menghormati Sui.